Lagi berada di Bangkok. Apa kabar, Bu? Baik. Ngapain, Bu, ke Bangkok, Bu? Transit. Dari mana, Bu? Abis dari Laos. Oke. Ibu kotanya Vientiane. Ada kegiatan ASEAN Napol ke-41. Oke, jadi Ibu menjadi salah satu delegasinya ya? Iya. Berapa tim, Bu, orang yang berdatang hari ini, Bu? Kemarin? Yang kemarin total tuh sama ya, kan ada lomba antar negara, lomba golf itu loh. Oke. Ya, jadi selain ada itu ada lomba juga olahraga lah. Itu 35 orang. Nice. Staff, Tadi aku juga sudah sempat ketemu sama beberapa rombongan ya. Iya. Jadi dari Vientiane, Laos, mampir ke Bangkok, balik ke Indonesia. Besok, karena pesawatnya ternyata yang dari transit Bangkok terus ke Jakarta itu full. Jadi kita terpaksa stay. Ya Karena semalam, besok pagi. Iya, pulang. jadi cuma numpang tidur doang ya transit. Ya udah, dan untungnya. Jadi ketemu aja. Nice. Jadi kita nggak tahu ternyata Bu Hastri lagi di Bangkok. Ya udahlah, sekalian kita ngobrol, makan-makan, dan ternyata juga kita nggak nyangka, Bu, ya, bahwa kasus Subang itu sudah ada penetapan tersangkanya. Jadi ini buat teman-teman ya, Dr. Hastri adalah dokter otopsi kedua di kasus Subang. Kita sudah membahas ini sejak 2 tahun lalu. Bahkan netizen tuh banyak yang komentar ke Bu Hastri. Bu, kapan ini, Bu, kasus Subang? Sekarang sudah ada 5 tersangka, perasaannya Ibu seperti apa? Perasaan saya lega. Gitu. Oke. Apapun itu lega, dan terima kasih kepada teman-teman penyidik dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat yang memang terus bekerja sih, karena bukannya ada sesuatu atau ada masalah yang tidak bisa dibuktikan, tapi memang mereka terus bekerja supaya bila jelas pelakunya terbukti secara ilmiah tidak bisa Jadi, bisa manggil gitu. Betul, jadi kan ini yang tersangkanya itu sekarang sudah ada Yosep ya, kemudian Danu, kemudian juga Mimin, Arigi, dan juga Abi. Kita tidak mau membahas lebih dalam mengenai ya materi lebih detail, tapi untuk lebih ke knowledge-nya. Ada beberapa hal yang dijadikan alat bukti untuk menetapkan Yosep ya. Ini adalah keterangan dari saksi Danu dan juga 2 alat bukti, yaitu 2 noda merah di baju yang dipakai waktu kejadian. Wah, ini kan mungkin sebagian masyarakat itu tidak semuanya paham bagaimana logikanya hal tersebut merujuk ke alat bukti, Ibu. Ya karena kenapa di bajunya Bapak atau Mr. J itu ada noda darah gitu kan, dan ternyata ada tanda atau DNA dari kedua korban seperti itu. Jadi itu salah satu indikasinya ya. Iya, dan itulah yang nggak terbantahkan, sehingga Bapak itu mesti ya nggak bisa mangkir lah, nggak bisa nolak, karena penjelasannya seperti apa kok bisa di situ? Ya kenapa ada, yang berarti kan dia ada di situ, berarti keterangan yang selama ini diberikan kepada teman-teman penyidik atau ke media atau ke masyarakat kan saya dengar juga pakai lawyer lah, pakai apa gitu kan, berarti kan bohong ya. Iya, dugaannya adalah ke arah situ. Tahapan berikutnya setelah dari penetapan tersangka ini, ya pastinya akan berkasnya diserahkan ke kejaksaan ya. Ya, dan sebelum diserahkan kan biasanya teman-teman tuh melakukan rekonstruksi ya, untuk memperjelas, oh memang kasus ini pasti tersangkanya dan kejadiannya di situ menyebabkan 2 orang meninggal tidak wajar, sehingga nanti pasti jaksa akan menyiapkan juga apa istilahnya timnya untuk sebagai penuntut umum nanti ke pengadilan. Ya paling udah rame itu katanya pengen live ya sidangnya. Iya, tapi Ibu nyangka nggak sih Bu, 2 tahun 2 bulan, ya. Kalau saya hitung itu baru
menetapkan tersangka. Padahal kalau kita lihat dulu rekaman-rekaman awal-awal kasus kan, ya ibu termasuk salah satu yang yakin pasti Polda Jabar akan mengumumkan. Ya. Tapi ternyata 2 tahun 2 bulan. Ya, ya doa kita semua kali. Oke. Dan saya yakin memang waktu itu kan, ya sudah berapa persen gitu ya, tapi yang 100% kan Tuhan gitu kan. Jadi ya ternyata doa seluruh masyarakat ya atau keluarganya korban ya. dikabulkan dengan keterangan-keterangan dari saksi waktu kejadian itu. Tapi iya nggak bisa dipungkiri bahwa kasus ini ibaratnya ya, walaupun dari Polda Jawa Barat kan Pak Ibrahim Tompo mengatakan walaupun tersangka Danu tidak menyerahkan diri, tidak menyampaikan bahwa dia siap menjadi justice kolaborator, ya Pak Ibrahim Tompo mengatakan kami sebenarnya sudah siap mengumumkan tersangkanya. Tapi di mata masyarakat tidak seperti itu. Iya. Ibu menilainya seperti apa? Ya memang kita kan dokter tapi Polisi juga ya. Karena harus benar-benar hati-hati jangan Oke. sampai salah menetapkan tersangka. Dan di kasus ini sebenarnya kan diperhatikan juga oleh pimpinan kami. Dan ya beberapa kali tim-tim dari Mabes juga turun untuk menyegerakan kasus ini selesai dan bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Dan memang bulan-bulan lalu tuh sudah ada petunjuk beberapa keyakinan juga kalau tersangkanya ya orang situ-situ gitu kan. Kalau dari ya tersangkanya orang-orang dekat lah Bu ya. Kalau dari waktu Ibu melakukan otopsi kedua itu kan sekitar sebulan setelah 40 hari. 40 hari, wah ini kayak yasinan aja ya. Iya. Hari ke-40 dan memang kita silent ya, takut ramai waktu itu. Dan saya mencari bukti-bukti yang waktu itu semoga bisa kan mengarah ke pelaku. Dan sebenarnya ada juga, dan sekaligus ngambil sampel dari korban biar kita tahu di rumah itu si korban tuh ada di mana, posisinya bagaimana. Kita kan harus menentukan juga dari kepastian waktu kematian itu kan, terus cara kematiannya bagaimana, si ibu dulu atau Amel dulu, apakah bersamaan, terus bagaimana dia caranya bisa masuk mobil. Ternyata kan dari situ saya bisa lihat dari luka-luka yang masih ada di tubuh korban, terus sama yang di daerah dari kamar ke tengah, ruang tengah sampai ke mobil itu kan kita bisa lihat gitu. Nah, sekarang ini saya akan coba bandingkan Bu dengan keterangan dari Danu. Ini adalah versi dari pengacaranya Ahmad Taufan yang sudah memaparkan di media. Kalau ada sesuatu hal yang ingin Ibu komentari secara sains dari sisi otopsi, silakan Bu ya. Jadi dari versinya tersangka Danu bilang bahwa dia melihat waktu itu adalah lokasinya pada saat sampai itu gelap. Iya. Dan kedua korban tuh di kamar yang sama. Iya. Setelah itu ada Danu diminta mengambil golok. Iya. Kemudian Danu diminta untuk membersihkan lokasi yang penuh dengan darah, dan ada beberapa tersangka itu yang membersihkan kedua korban di kamar mandi. Kan Danu melihatnya udah meninggal korban. Dua-duanya di kamar. enggak. Oh, enggak. Waktu dia datang itu masih bersama di dalam kamar. Masih. Tapi kalau meninggalnya di dua tempat yang berbeda. Oh, dia nggak tahu berarti ya? Iya. Berarti Danu nggak melihat. Dia melihatnya cuma pada saat dia diminta disuruh ngambil golok sama tersangka Yosep. Dia mendengar suara jeritan Amel. Saat itu ada dua tersangka lainnya sedang menghantamkan kepalanya ke tembok. Oh, berarti Ibu Tuti udah meninggal dong? Iya, karena kan Amel yang terakhir ya Bu ya. Iya, dan di situ kan dia jelas waktu pertama saya jelaskan waktu kematian memang Ibu Tuti dulu. Oke. Dan baru Amel kan, dari kaku mayatnya, dari pembusukannya kan. Amel walaupun saya melihatnya waktu itu menilai dari foto bagaimana lebah mayat, kaku mayat terbentuk gitu. Dan ya kalau menurut Danu seperti itu bisa jadi masih waktu berdua itu masih dalam hidup ya. Oh, jadi yang maksudnya Ibu di kamarnya waktu Danu melihat mereka berdua masih dalam kondisi hidup. Iya, soalnya kan waktu itu kita temukan juga keadaan korban Ibu Tuti ada di
sofa di ruang tengah itu jenazah ditemukan di situ, dan banyak darah di situ kan, seperti Di sofa itu, Bu, ya? Ya, di bawah seperti sisa-sisa, dan itu yang mungkin sih katanya waktu itu berusaha disiram air, karena kita datang itu sudah berantakan, tapi saya lihat dari video foto itu memang genangan air gitu, kayak habis disiram gitu. Ibu juga sudah melihat foto kondisi jenazah di otopsi pertama ya pasti, Iya, Bu ya? iya. Karena kan Ibu yang otopsi kedua. Iya, lihat. Kalau tidak salah, Bu, kan gambarannya nih, Bu ya, Ibu Tuti, seingat saya juga ada yang ngirimin fotonya, Bu. Ibu Tuti kan ada luka tuh di atas, robek, palanya hancur, kemudian ada juga di bibir. Iya. Itu menandakan indikasinya adalah ada perlawanan atau apa gitu, Bu? Kalau dari korban atau foto-foto sih saya lihat kayaknya Bu Tuti itu tidak nggak ada perlawanan. Oh, gitu. Bu Tuti nggak ada perlawanan? Mungkin nggak sadar ya, tapi nggak apa-apa nih ngomong. Iya, yang aman-aman aja, Bu, Iya. kira-kira. Iya sih, soalnya saya nggak mau buka lagi luka, inget keluarganya mungkin Oke, dari oke. luka-luka itu. Jadi ya intinya kan memang kalau ditanyakan sama nggak luka yang didapat sama senjata yang diduga untuk Dipakai. melakukan, ya sama, memang tajam tumpul kan, golok ada tajam tumpulnya kan. Jadi mungkin ada memar di bagian bawah, sama pasti luka tajam di kepala, seperti itu. Tapi ada satu sumber, Bu, yang mengatakan ke saya bahwa Danu itu melihat Bu Tuti itu dihantamkan di ujung meja. Ibu melihat possibility-nya mungkin nggak sih sumber saya ini, Bu? Mungkin juga, karena kan saya nggak melihat yang pertama, saya dari foto kan secara keyakinan aja kan, jadi nggak ini fokus di situ. Saya kan waktu itu mencari jam kematian yang pasti gitu kan, gitu loh. Karena biar teman-teman penyidik tahu kalau lihat saksi-saksi di sekitar situ gitu kan. Dan kalau kesaksian yang seperti itu, ya saya tak lihat ada trauma tumpul juga di daerah sini, bisa di dagu itu kan ya? benturkan ya kan, kayak terhantam benda keras gitu kan. Tapi kalau di daerah dahi sama wajah kan tajam. Berarti tapi secara kesimpulan diduga tidak ada perlawanan ya kalau untuk Ibu Tuti. Kalau lihat dari fotonya, kalau saya lihat udah hari ke-40 kan udah memang kesininya tangannya semua udah sulit dinilai ya, udah pembusukan itu. Nah, kalau yang Amel itu kan seingat saya pertama ya sama, di bagian atasnya kan juga hancur, Bu ya. Ya. Terus ada yang unik tuh di mata ya, saya ingat itu di bawah mata. Apa Ibu masih ingat atau lupa? Karena kan banyak ngelihat mayat tiap hari ya. Ingat saya ada lebam memar bukan lebam memar, trauma tumpul di mata. Jadi Itu kayak orang indikasi. terpukul gitu. Oh. Gitu. Mungkin jadi berhalusinasi, enggak berhalusinasi, mungkin membayangkan ya, mungkin terbangun ya, Oke. terus teriak, makanya si Danu Terduga itu ya. Danu dengar teriakan Amel, terus dipukul, tidak sadar, mungkin terus karena melihat siapa yang melakukan, terus bisa jadi kan seperti Ada banyak juga nih netizen yang bilang Amel kan masih muda, masih cantik. Ada indikasi nggak sih, Bu, ke arah hubungan yang arah seksual gitu, Bu? wah, saya nggak enak ngomongnya. Oh, nggak enak ya? Iya, jadi kasihan korban sih. Oke. Yang jelas kan dari Karena kondisi terakhirnya Ibu kan mereka ditelanjangi, makanya netizen tuh berpikir dimandiin katanya. iya, dimandiin Iya. dan ditumpuk di bagasi terakhir. Iya. Kan Amel perempuan cantik, jadi Iya. kayak gitu loh, Bu, maksudnya. Iya, dan sayangnya waktu saya periksa semua itu untuk tanda-tanda organ vitalnya atau organ dalam, ya saya nggak bisa nilai apakah ada kekerasan seksual atau tidak. Oke. Saya kan waktu itu mencari dari daerah kukunya, juga dari alat vitalnya, apapun di bagian tubuh korban, misalnya ada perlawanan, terus ada mungkin dia nyakar pelaku, ada Di sisa itu ya, dia. sisa, dan kekerasan seksual seperti itu ya kita ambil semua, dan kita sudah serahkan ke penyidik sih, memang yang meriksa di Puslapor gitu. Oke, jadi tahapannya memang luar biasa panjang ya. Ada beberapa hal yang aku tanyakan adalah mengenai DNA juga nih. Kalau 2 DNA asing yang diduga adalah
bagian dari pelaku. Dan menurut Danu hanya ada ya 4 tersangka itu, 3 pria dan 1 perempuan. Kalau seandainya nih Bu nih ya, karena kita belum ada keterangan rilis resmi dari Polda Jawa Barat, seandainya 2 DNA asing itu tidak ada yang menjadi tersangka, apa kabar Bu? Bisa disingkirkan sih mungkin ya, karena kan teman-teman penyidik juga cari bukti lagi ilmiah yang memungkinkan apakah betul perkataan Danu itu mereka ini sebagai eksekutor kan. Gitu. Tapi kita tunggu, siapa tahu memang match dengan DNA yang ditemukan di TKP. Ya, karena kan kalau ya pastinya kan ada 1 alat bukti kan tidak cukup, harus ada alat bukti lainnya untuk meng-cross check. Oke, apalagi Bu mengenai DNA ini yang agar kita tahu? DNA itu kan memang kalau ada ditemukan di TKP atau di suatu kejadian tindak kejahatan yang berhubungan dengan jenazah, ya kita mikirnya kan pelaku ada di situ ya. Seperti itu. Jadi maksudnya yang diduga, mungkin yang diduga pelaku berarti dia ada di situ gitu kan. Misalnya saya di sini nih megang ini gitu kan. Terus tiba-tiba ada apa kan, penyidik lihat cari, lah kok DNA saya ada di sini, berarti saya ada di kamar ini dong gitu loh. Nah, ini ngomongin soal DNA, kita akan bahas di channelnya Dr. Hasri. Saya pengen tahu lebih banyak mengenai DNA, terutama 2 DNA asing